Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aprilia Surahman, NPM 1914151079. Saya dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Saat ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Karakteristik Hidrologi pada dua das kecil di wilayah UPT PSDA di Surabaya. Analisis menggunakan Indicators of Hydrologic Alteration atau IHA. Jurnal ini ditulis oleh Isfi Roni Rohman, Indarto, dan Idah Andriani. Yang pertama, ada pendahuluan. Proses hidrologi dalam suatu daerah das dipengaruhi secara langsung oleh variabel masukan berupa hujan yang masuk ke dalam das dan pembangunan infrastruktur di atas aliran sungai. Selain itu, ada yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh variabel iklim, berupa evaporasi, temperatur, kecepatan angin, kelembaban udara, dan dipengaruhi oleh perubahan karakteristik fisik das. IHA merupakan metode statistik untuk menganalisis perubahan aliran di sungai. Untuk menyatakan kondisi aliran, parameter IHA dikelompokkan menjadi 5 kategori. Pertama, kondisi aliran bulanan atau nilai median dari 1 bulan sebanyak 12 bulan. Kedua, kondisi aliran terkecil dan terbesar periode 1, 3, 7, 30, dan 90 hari, serta base flow setiap 7 harian. Ketiga, tanggal terjadinya aliran atau 1 hari terkecil dan 1 hari terbesar. Keempat, frekuensi aliran rendah dan tinggi setiap tahun serta nilai median durasi aliran rendah dan tinggi untuk hari. Dan yang kelima, ada rata dan frekuensi dari perubahan aliran atau kenaikan dan penurunan hidrograf. Parameter IHA sendiri digunakan untuk analisis statistik yang sifatnya parametrik dan non-parametrik. Statistik non-parametrik biasanya lebih banyak digunakan karena data hidrologi tidak terdistribusi normal. Analisis statistik terhadap hidrograf aliran sungai dapat membantu pengelola das, di antaranya untuk memahami karakteristik aliran sungai sebagai fungsi waktu, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan air, untuk mengantisipasi potensi kejadian bencana banjir ataupun kekeringan, dan untuk mengantisipasi dampak bangunan di atas sungai terhadap ekologi sungai. Metode IHA membagi seri data menjadi periode awal dan periode akhir, lalu dihitung nilai di setiap parameternya. Perubahan nilai hidrologi yang ditunjukkan berupa nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif menyatakan adanya indikasi perubahan hidrologi yang meningkat dari periode awal ke periode akhir. Nilai negatif menyatakan adanya indikasi perubahan hidrologi yang menurun dari periode awal ke periode akhir. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi terjadinya perubahan karakteristik hidrologi pada suatu das. Selanjutnya ada metodologi. Lokasi yang digunakan untuk pengamatan adalah Das Surabaya Pening dan Das Salamong Simangrok. Sedangkan lokasi yang digunakan untuk pengolahan analisis data adalah Laboratorium Teknik Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Universitas Jember. Selain itu, ada juga metodenya. Metode yang digunakan diantaranya analisis parameter IHA, analisis Environmental Flow Component atau EFC, dan analisis Flow Duration Curves atau FDC. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada hasil analisis IHA yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Di antaranya kategori aliran bulanan. Dari kurva di samping diketahui bahwa pada sebagian besar bulan, debit Das Surabaya Pening meningkat. Pada bulan Januari sampai September dan Desember, debit bulanan meningkat. Pada bulan Oktober sampai November, debit cenderung turun. Dari kurva di samping diketahui bahwa pada sebagian besar bulan, debit Das Salamong Simangrok meningkat. Pada bulan Januari sampai Juli dan Desember, debit bulanan meningkat. Pada bulan September sampai November, debit cenderung turun. Selanjutnya ada kategori waktu terjadinya debit ekstrim. Dari gambar di samping diketahui bahwa pada Das Surabaya Pening, tanggal kejadian hari terkecil median periode awal terjadi di hari ke-236. Median periode akhirnya terjadi di hari ke-296 serta terjadi perubahan hidrologi 1667. Pada Das Salamong Simangrok,
Tanggal kejadian hari terkecil median periode awal terjadi di hari ke-211. Median periode akhir terjadi di hari ke-218 serta terjadi perubahan hidrologi 0,33. Dari gambar di samping diketahui bahwa pada das Surabaya Pening, median tanggal kejadian debit terbesar periode awal jatuh di hari ke-33. Median periode akhir jatuh di hari ke-48 dan mengalami perubahan hidrologi sebesar 0,66. Pada das Lamong Simo Anggrok, median tanggal kejadian debit terkecil periode awal jatuh di hari ke-7. Median periode akhir jatuh di hari ke-72 dan perubahan nilai hidrologi sebesar minus 0,33. Selanjutnya ada kategori frekuensi dan lamanya debit rendah dan debit tinggi. Dari gambar di samping diketahui bahwa frekuensi debit rendah dan debit tinggi diperoleh dari ambang batas nilai median. Frekuensi debit rendah das Surabaya Pening mengalami perubahan hidrologi dengan nilai 0,5. Frekuensi debit tingginya mengalami perubahan nilai hidrologi dengan nilai minus 0,5. Frekuensi debit rendah das Lamong Simo Anggrok meningkat dengan nilai 1,67. Frekuensi debit tinggi mengalami kenaikan perubahan nilai hidrologi dengan nilai 1. Dari gambar di samping diketahui bahwa lama kejadian debit rendah das Surabaya Pening menurun dengan nilai min 0,2. Lama kejadian debit tingginya mengalami perubahan nilai hidrologi dengan kenaikan nilai 3. Pada das Lamong Simo Anggrok, lama kejadian debit rendah meningkat dengan nilai 1,67. Lama kejadian debit tingginya mengalami kenaikan hidrologi dengan nilai 1. Dan yang terakhir ada kategori tingkat perubahan kondisi debit. Dari gambar di samping diketahui bahwa kenaikan hidrograf das Surabaya Pening pada median periode awal yaitu 3,71. Median periode akhir yaitu 8,09 dengan perubahan nilai hidrologi 1,67. Kenaikan hidrograf das Lamong Simo Anggrok pada median periode awal yaitu 1,62. Median periode akhirnya yaitu 4,27 dengan nilai perubahan hidrologi 1,67. Dari gambar di samping diketahui bahwa penurunan hidrograf das Surabaya Pening dengan median periode awal yaitu min 2,7. Penurunan hidrograf periode akhirnya yaitu min 55 dengan perubahan hidrologi 1,67. Penurunan hidrograf das Lamong Simo Anggrok dengan median periode awal yaitu min 0,58. Penurunan hidrograf periode akhirnya yaitu 1,64 dengan perubahan nilai hidrologi 2. Selanjutnya ada hasil analisis EFC. Dari tabel di samping diketahui bahwa extreme low flow terjadi dengan ambang batas di bawah persentil 10 setiap tahunnya. Nilai extreme low flow pada das Surabaya Pening sebesar 17,55 meter kubik per detik. Berlangsungnya selama 4 hari pada tanggal ke-299 dan frekuensi 0,5 kali setiap tahunnya. Nilai extreme low flows das Lamong Simo Anggrok yaitu 0,01 meter kubik per detik. Berlangsung selama 71 hari tanggal ke-224 dan frekuensi 0 sehingga tidak terjadi setiap tahun. Dari tabel di samping diketahui bahwa high flow dihitung jika aliran melebihi ambang batas dari persentil 75 setiap tahunnya. High flow peak das Surabaya Pening sebesar 94,05 meter kubik per detik, sedangkan das Lamong Simo Anggrok sebesar 13,8 meter kubik per detik. High flow duration pada kedua das hampir sama, yaitu 2,25 dan 2 hari setiap kali terjadi. High flow timing das Surabaya Pening tanggal ke-48, sedangkan pada das Lamong Simo Anggrok pada tanggal ke-39. High flow frekuensi das Surabaya Pening terjadi 18 kali dalam setahun, sedangkan pada das Lamong Simo Anggrok terjadi 20 kali dalam setahun. Selanjutnya ada hasil analisis FDC. Dari kurva di samping diketahui bahwa adanya perbedaan antara periode awal dan periode akhir pada das Surabaya Pening. FDC periode awal digambarkan kurva berwarna biru, sedangkan periode akhir digambarkan dengan kurva berwarna merah. Pada persentil 1 sampai persentil 70, kurva FDC untuk periode akhir berada sedikit di atas periode awal.
Hal tersebut menunjukkan peningkatan kuantitas aliran pada Das Surabaya Perening. Dari kurva di samping diketahui adanya perbedaan periode awal dan periode akhir Das Lamong Sima Anggrok. FDC periode awal digambarkan dengan kurva berwarna biru, sedangkan periode akhir digambarkan dengan kurva berwarna merah. Pada persentil 1 sampai persentil 70, kurva FDC untuk periode akhir berada sedikit di atas periode awal. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kuantitas aliran pada Das Lamong Sima Anggrok. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, perubahan aliran atau debit dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap ketersediaan di sungai. Kedua, perubahan karakteristik fisik das dapat terjadi karena pengaruh dari aktivitas manusia atau faktor antropometri atau faktor alam. Ketiga, analisis statistik terhadap hidrograf aliran sungai dapat membantu pengelola daerah aliran sungai. Keempat, sebagai penyangga utama dari suatu ekosistem, parameter hidrologi dapat menunjukkan efek yang diharapkan pada keanekaragaman hayati. Berikut ini adalah daftar pustaka yang terdapat dalam jurnal ini. Sekian dan terima kasih.